431421001. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya tumbuhan dan evolusi dan klarifikasi tumbuhan untuk pemenuhan tugas biologi umum dari dosen pengampu dari Ibu Prof. Novriola Kandoangko MBM. Pentingnya tumbuhan, tanaman dan manusia. Tanaman sangat penting untuk kelangsungan hidup kita karena mereka menghasilkan hampir semua makanan kita. Kita memakan tumbuhan baik secara langsung berupa buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian, atau secara tidak langsung dengan memakan hewan yang memakan tumbuhan. Tumbuhan juga menyediakan obat-obatan, pakaian, kertas, kosmetik, dan banyak produk lainnya. Tumbuhan memainkan peran utama dalam siklus air, oksigen, karbon dioksida, dan nutrisi mineral yang berkelanjutan. Yang kedua, ada budidaya tanaman dari lebih 350.000 spesies tanaman. Orang menggunakan setidaknya 10.000 spesies untuk makanan. Luar biasa, kurang dari 20 spesies tanaman menyediakan lebih dari 90% pasokan makanan kita. Budidaya tanaman untuk makanan mungkin dimulai sekitar 11.000 tahun yang lalu di Timur Tengah. Gandum, barley, lentil, dan kacang polong adalah tanaman pangan domestikasi pertama. Menanam tanaman dan memelihara hewan untuk keperluan manusia disebut pertanian. Orang memperbanyak tanaman individu yang memiliki karakteristik berharga, seperti tanaman yang menghasilkan buah terbesar atau paling enak. Yang ketiga, ada tanaman makanan. Itu pertama adalah sereal. Sereal adalah rerumputan yang mengandung biji-bijian. Biji-bijian adalah buah kering yang dapat dimakan dari sereal. Lebih dari setengah dari lahan budidaya dunia dikhususkan untuk tanaman sereal seperti beras, gandum, jagung, gandum, sorghum, gandum hitam, dan millet. Di seluruh dunia, sereal menyediakan sekitar 50% kalori dalam makanan manusia rata-rata. Selain itu, biji-bijian yang dipanen sebagian besar digunakan untuk pakan ternak, sehingga secara tidak langsung dikonsumsi oleh masyarakat sebagai daging, unggas, telur, dan produk susu. Yang kedua yaitu ada tanaman akar. Tanaman ubi-ubian adalah akar atau batang bawah tanah yang kaya akan karbohidrat. Di banyak bagian dunia, tanaman ubi-ubian menggantikan sereal dalam menyediakan bagian utama dari makanan, yaitu ada buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan. Banyak sayuran yang kita kenal seperti tomat, kacang hijau, dan labu siam sebenarnya secara botani diklarifikasikan sebagai buah-buahan. Buah adalah bagian dari tanaman berbunga yang biasanya mengandung biji. Makanan yang berasal dari daun, batang, biji, dan akar tanaman bukan kayu sering disebut sayuran. Buah dan sayuran merupakan sumber yang sangat baik dari banyak vitamin dan mineral penting, menjadikan bagian penting dari diet sehat. Kacang adalah buah keras sering yang tidak membelah untuk melepaskan bijinya. Kacang-kacangan termasuk almond, kenari, pecan, dan hazelnut. Kacang tanah umumnya dianggap kacang, tetapi sebenarnya diklarifikasikan sebagai kacang-kacangan. Keempat itu ada rempah-rempah, herba, dan penyedap rasa. Tanaman pangan lainnya menambah variasi dan kesenangan pada makanan kita dan membubuhi air, minuman, dan makanan kita. Lebih dari setengah populasi menelan kafein melalui minuman kopi, teh, dan minuman cola. Baik rempah-rempah maupun rempah-rempah digunakan untuk menambah cita rasa pada makanan. Pada umumnya, rempah-rempah berasal dari bagian tumbuhan selain daun dan bersifat tropis. Jamu biasanya berasal dari daun dan biasanya dapat ditanam di perkarangan rumah. Penyedap rasa seperti coklat dan kelapa biasanya tidak dianggap sebagai bumbu atau rempah,
dan oleh karena itu ditempatkan dalam kategori yang terpisah. Rasa lain, kina digunakan untuk membuat air tonik. Kina berasal dari kulit pohon, dan digunakan untuk mengobati malaria. Yang kelima, ada ekologi tanaman. Ilmu mempelajari interaksi antara tumbuhan dan lingkungan. Disebut ekologi tumbuhan. Interaksi yang paling penting melibatkan kemampuan tanaman untuk menangkap energi matahari melalui fotosintesis. Dalam fotosintesis, tanaman menyerap karbon dioksida dari udara, menghasilkan gula dan pati, dan memecah air melepaskan oksigen ke udara. Pertama, obat. Orang Yunani pun mengobati sakit kepala dengan kulit pohon willow putih yang mengandung bahan kimia salisin. Penggunaan ini memberi para ilmuwan ide untuk menguji asam asetilsalisilat kimia. Pohon willow dalam genus Salix, maka nama salisin dan silisium asam asetalisas adalah aspirin, obat yang paling banyak digunakan di dunia. Selain parede nyeri, aspirin digunakan untuk mengencarkan darah dan dengan demikian mencegah serangan jantung dan stroke. Tanaman adalah mood terbaik kami, dan tanaman awal seperti Linnaeus sering kali menjadi dokter. Banyak obat-obatan modern baik yang masih berasal dari tumbuhan ataupun yang awalnya diperoleh dari tumbuhan dan sekarang disintesis di laboratorium. Yang kedua, ada pakaian dan pewarna kain. Kapas yang digunakan untuk membuat sebagian besar kain. Beberapa pakaian ditentukan dengan linen yang terbuat dari tanaman rami, kain buatan seperti rayon, arnaut, dan selulosa asetat dibuat dari serat kayu olahan. Kulit dibuat dari kulit binatang, tetapi biasanya diolah dengan tanin, bahan kimia yang diperoleh dari banyak spesies pohon. Tanin membuat kulit lebih kuat dan mencegahnya dari pembusukan. Sebelum pertengahan 1800-an, kain diwarnai dengan pewarna tumbuhan alami. Saat ini, sebagian besar pakaian diwarnai dengan pewarna yang dibuat dari batu bara yang terbentuk dari sisa-sisa tanaman tumbuhan. Ketiga, itu ada bahan bakar. Sebagian besar energi yang kita gunakan untuk panas listrik dan bahan bakar mesin berasal dari bahan bakar fosil batu bara, minyak, dan gas alam. Deposit batu bara yang ditemukan oleh mesin pemindah tanah bahan bakar fosil terdiri dari energi fotosintesis yang tersimpan dari jutaan tahun yang lalu. Di negara berkembang, sebagian besar bahan bakar berasal dari kayu atau bahan tanaman lainnya. Misalnya, biji-bijian dapat difermentasi menjadi alkohol dan dicampuri dengan bensin untuk membuat gasol. Gasol yang dibuat dari sekitar 10% alkohol adalah bahan bakar alternatif untuk mobil. Yang keempat, yaitu ada kegunaan lain dari tumbuhan, yaitu jadi pohon hias, semak, dan tanaman lain di luar rumah. Kita lebih dari sekedar memberikan keindahan. Berikutnya yaitu ada ekologi tanaman. Ekologi tanaman, ilmu mempelajari interaksi antara tumbuhan dan lingkungan, disebut ekologi tumbuhan. Interaksi yang paling penting melibatkan kemampuan tanaman untuk menangkap energi matahari melalui fotosintesis. Dalam fotosintesis, tanaman menyerap karbon dioksida dari udara, menghasilkan gula dan pati, dan memecah air melepaskan oksigen ke udara. Yang pertama, itu ada interaksi tumbuhan dan hewan. Tumbuhan berinteraksi dengan hewan dalam banyak cara yang menarik. Banyak tanaman berbunga menarik penyerbuk. Hewan yang membawa serbuk sari dari satu tanaman ke tanaman lain. Biasanya penyerbuk mendapat imbalan atas usahanya berupa makanan dari nektar. Ukuran, bentuk, warna, dan bau banyak bunga membuat mereka menarik bagi penyerbuknya. Ada juga tanaman mikroba. Dua aspek penting dari ekologi tumbuhan adalah interaksi tumbuhan dengan jamur dan dengan bakteri.
Interaksi tanaman dengan mikroba mungkin berbahaya bagi tanaman, seperti dalam kasus penyakit jamur dan bakteri. Penyakit sering menyebabkan kerugian panen yang besar. Namun, bakteri dan jamur juga membentuk hubungan menguntungkan yang penting dengan tanaman. Nah, ada tanaman berbahaya. Meskipun banyak manfaat yang diberikan tanaman, beberapa tanaman juga dapat menyebabkan kerusakan. Banyak kematian disebabkan oleh produk tanaman yang membuat ketagihan, seperti tembakau, kokain, opton, dan alkohol. Beberapa spesies tanaman berbahaya jika dimakan atau disentuh, yaitu ada Poison ivy dan oak Poison memberikan ruam gatal untuk jutaan orang Amerika setiap tahun. Anak-anak sering diserbuki meskipun biasanya tidak berakibat fatal. Ketika mereka memakan daun atau buah beri berwarna-warni dari tanaman rumah atau kebun, meskipun laporan tersebar luas sebaliknya, Poinestia, tanaman Natal yang populer, tidak mematikan, tetapi getahnya dapat menyebabkan iritasi kulit. Namun, Hollyberry dan bagian misterius beracun. Bagian kedua yaitu evolusi dan klarifikasi tumbuhan. Yang pertama, adaptasi dengan tanah. Meskipun kehidupan telah berkembang di lautan selama lebih dari 3 miliar tahun, tidak ada organisme yang hidup di darat sampai sekitar 475 juta tahun yang lalu. Ketika lapisan ozon terbentuk, ozon melindungi organisme dari radiasi ultraviolet matahari. Akhirnya tanaman kecil berbentuk tongkat mulai tumbuh di lumpur di tepi air. 3 adaptasi memungkinkan tanaman untuk berkembang di darat. Pertama yaitu kemampuan untuk mencegah kehilangan air. Yang kedua, kemampuan untuk berproduksi tanpa adanya air. Dan yang ketiga yaitu kemampuan untuk menyimpan air. Yang pertama itu mencegah kehilangan air. Perpindahan ke tanah menawarkan keuntungan yang berbeda bagi tanaman, termasuk lebih banyak paparan sinar matahari untuk fotosintesis, peningkatan kadar karbon dioksida, dan pasokan nutrisi anorganik yang lebih besar. Namun, lingkungan darat juga menghadirkan tantangan. Tanaman di darat rentan terhadap kekeringan melalui penguapan. Dan yang kedua yaitu reproduksi dengan spora dan biji. Tanaman darat yang sukses juga mengembangkan struktur yang membantu melindungi sel-sel reproduksi agar tidak mengiring. Spora adalah sel reproduksi haplon yang dikelilingi oleh dinding luar yang keras. Spora memungkinkan penyebaran spesies tanaman secara luas. Itu ada juga klasifikasi tanaman. Ke-12 filum tumbuhan, sebelumnya disebut divisi, dapat dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan keberadaan jaringan pembuluh darah. Ketiga, filum tumbuhan tidak berpembuluh, tidak memiliki sistem vaskular sejati maupun akar, batang, atau daun sejati. 9 filum tumbuhan berpembuluh, memiliki jaringan pembuluh dan akar, batang, dan daun sejati. Keempat yaitu tumbuhan berpembuluh dapat dibagi lagi menjadi 2 kelompok, tumbuhan tanpa biji dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan tanpa biji termasuk filum Fascis dan filum yang terdiri dari tumbuhan yang berasosiasi erat dengan Fascis. Yang ketiga ada tanaman non-vaskular. 3 filum tumbuhan non-vaskular secara kolektif disebut lumut. Ahli botani telah mengidentifikasi sekitar 16.600 spesies lumut. Mereka tidak memiliki jaringan vaskular dan tidak membentuk akar, batang, dan daun sejati. Tanaman ini biasanya tumbuh di tanah dekat air sungai dan sungai. Karakteristik Baryopta adalah jenis tumbuhan yang paling primitif. Secara keseluruhan, karakteristik mereka lebih mirip dengan tanaman daripada alga. Baryoptis sebagian besar terestrial dan memiliki siklus hidup generasi bergantian. Baryopta tidak berbiji dan mereka menghasilkan spora karena mereka tidak memiliki jaringan vaskular. Mereka sangat kecil, biasanya setinggi 1-2 cm
Jupiter. B. Itu film bereptia. Hampir setiap lingkungan daratan merupakan rumah bagi setidaknya satu spesies lumut dalam film Baryopta. Hewan peliharaan lumut mobil hijau tebal di lantai hutan yang rindang sebenarnya terdiri dari ribuan gametofit lumut. Setiap gametofit melekat pada tanah dengan struktur mirip akar yang disebut rhizoid. Tidak seperti akar, rhizoids tidak memiliki jaringan pembuluh, tapi rhizoids berfungsi seperti akar dengan penahan lumut dengan menyerap air dan nutrisi anorganik. Gametofit lumut biasanya berukuran kurang dari 3 cm. Sporotif lumut tumbuh dari atas gametofit seperti yang ditunjukkan. Gametofit mungkin jantan, mungkin betina, atau mungkin mengandung bagian reproduksi jantan dan betina. Filum hepatophyta termasuk lumut hati. Tanaman tampak tidak biasa yang tumbuh di daerah yang teduh dan berganti kulit. Kebanyakan lumut hati memiliki struktur tipis seperti daun transparan yang tersusun sepanjang sumbu batang. Beberapa lumut hati memiliki bentuk tahaloid, yaitu tubuh datar dengan permukaan atas dan bawah yang dapat dibedakan. Semua lumut hati dekat dengan tanah. Adaptasi ini memungkinkan mereka untuk menyerap air dengan mudah. Pada beberapa spesies, gametofit diatapi oleh struktur berbentuk payung yang menahan sel-sel reproduksi. Filum Anthoceropta, Filum Arctoceropta termasuk lumut tanduk yang juga tumbuh di daerah yang lembab dan teduh. Nama handwort mengacu pada sporotif panjang tipis seperti tanduk yang tumbuh dari bagian atas tanaman. Ketika sporotif tidak ada, lumut tanduk terlihat sangat mirip dengan lumut tahalot. Lumut tanduk tidak memiliki batang atas daun. Gametofit lumut tanduk ditambahkan ke tanah oleh rhizoid. Hornwort berbagai karakteristik yang tidak biasa dengan alga. Setiap sel biasanya memiliki satu kloroplas besar daripada banyak kloroplas kecil. Sporotif lumut tanduk berbeda dari sporotif lumut dan lumut hati dalam hal mereka berwarna hijau dan melakukan fotosintesis. Sporotif terus tumbuh sepanjang hidup. Pada tanaman vaskular, tumbuhan berpembuluh mengandung jaringan penghantar khusus yang mengangkut air dan zat terlarut dari satu bagian tumbuhan ke bagian lain. Tumbuhan berpembuluh dapat tumbuh lebih besar dan hidup lebih banyak lingkungan daripada tumbuhan yang tidak berpembuluh. Batang tanaman vaskular yang kuat memungkinkan tanaman tumbuh tinggi, memungkinkan mereka untuk naik di atas tanaman lain dan menerima lebih banyak sinar matahari daripada tanaman yang lebih pendek. Adapun tanaman vaskular tanpa biji, tumbuhan berpembuluh tanpa biji mendominasi bumi sampai sekitar 200 juta tahun yang lalu. Karakteristik keempat filum tumbuhan berpembuluh tanpa biji, yaitu ada filum Physeophyta, filum Lycopta, filum Sphenopta, dan filum Pteridopta. Yang kelima ada tanaman biji vaskular. Bagian reproduksi seksual bergerak dari tumbuhan berbiji adalah edisi multiseluler. Ini adalah kisah sukses evolusioner. Tanaman berbiji memiliki peluang keberhasilan reproduksi yang lebih besar daripada tanaman tanpa biji. Di dalam kulit luar, biji yang keras dan pelindung merupakan embrio dari suplasi nutrisi. Ketika kondisi terlalu panas atau terlalu dingin, atau terlalu basah atau terlalu kering, benih tetap tidak aktif. Ketika kondisi mendukung pertumbuhan,
Benih berkecambah atau berkecambah embrio mulai tumbuh menjadi tanaman muda yang disebut semai. Ada dua kelompok utama tumbuhan berpembuluh berbiji, Gymnospermae dan Angiospermae. Keempat film yang Gymnospermae menghasilkan biji telanjang, yang berarti biji tidak tertutup dan terlindung dalam buah. Kebanyakan Gymnospermae selalu hijau dan menghasilkan biji dalam kerucut. Kerucut adalah struktur reproduksi yang terdiri dari sisi keras. Bijinya akan terbuka di permukaan sisi. Satu film Angiospermae menghasilkan biji yang tertutup dan dilindungi dalam buah-buahan. Angiospermae sering disebut sebagai tumbuhan flowering. Kerucut memiliki beberapa fungsi yang sama untuk Gymnospermae. Yang berfungsi untuk Angiospermae. Evolusi Angiospermae. Angiospermae pertama kali muncul dalam catatan fosil sekitar 135 juta tahun yang lalu. Sekitar 90 juta tahun yang lalu, Angiospermae mungkin mulai melebihi jumlah Gymnospermae. Beberapa faktor mungkin menyebabkan keberhasilan jenis tanaman baru ini. Di banyak Angiospermae, biji berkecambah dan menghasilkan tanaman dewasa yang pada gilirannya menghasilkan biji baru. Semuanya dalam satu musim tanam. Ini adalah keuntungan luar biasa dibandingkan Gymnospermae yang seringkali membutuhkan waktu 10 tahun atau lebih untuk mencapai kematangan dan menghasilkan biji. Juga buah dari tanaman bunga melindungi biji dan dalam penyebaran. Aglosperma juga memiliki sistem vaskular yang lebih efisien dan lebih mungkin dikaitkan dengan mycorrhiza daripada Nosperma gaim. Dan yang ketujuh, yaitu terakhir, monokotil dan dikotil. Tumbuhan berbunga dibagi menjadi monokotil dan dikots. Fitur utama yang membedakan kedua kelas ini adalah jumlah kotiledon atau daun biji. Dalam embrio tanaman, monokotil biasanya memiliki satu kotiledon, sedangkan dikotil biasanya memiliki dua. Secara kompartemen, Gymnospermae biasanya memiliki dua atau lebih kotiledon. Beberapa karakteristik dapat digunakan untuk mengidentifikasi monokotil dan dikotil. Misalnya, sebagian besar daun monokotil dewasa memiliki beberapa urat utama atau kumpulan jaringan pembuluh yang berjalan sejajar satu sama lain. Susunan vena ini disebut venasi paralel. Baik, itulah presentasi dari saya atau penjelasan materi secara singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi